Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki hari yang ke-8 dari bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Maret tahun 2024 Miladiah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan yang masih terkait dengan akhlak seorang murid terhadap guru. Sebelum kita masuk pada pembahasan akhlak anak terhadap orang tua, walaupun sesungguhnya pembahasan tentang akhlak atau adab seorang murid terhadap guru ini masih panjang. Namun kita ambil secara ringkas saja. Ini tidak membacakan semuanya, mengingat masih ada pembahasan bagaimana seharusnya kita bertindak ataukah berbuat di hadapan kedua orang tua kita. Nah, kita lanjutkan sedikit terkait dengan akhlak seorang murid terhadap gurunya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, waltazim tawqiral majlis wa idharus sururi minad darsi wal ifadati bihi. Terus meneruslah memuliakan majlis, yakni berakhlak di dalam majlis. Naam, itu dengan tidak menunjukkan kebosanan, ya, acuh tak acuh. Apalagi mungkin yang disampaikan itu sudah pernah dipelajari atau sudah pernah didengar. Namun hendaknya tetap memuliakan majelis dan berperilaku serta bertindak seolah-olah kita belum pernah mendengar ilmu itu ataukah belum pernah, ya, mengetahui pembahasan yang dibahas. Nah, sehingga ini yang membuat kita bisa taukir, ya, bisa memuliakan majlis, karena kita merasa bahwa kita butuh kepada ilmu dan apa yang disampaikan itu, ya, kita belum pernah dengar.
Wa idharus sururi minad darsi, dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran yang disampaikan. Ya, menampakkan kegembiraan dari pelajaran yang disampaikan. Tidak merasa bosan, ya, itu dengan cara tidak konsentrasi pada halaman kitab yang dibahas, namun bolak-balik kitabnya, ya, dibuka terus, ya, ataukah penanya diputar-putar, naam, ataukah ya justru ketika gurunya menerangkan dia sibuk menggambar, ya, menggambar mobil kah, gambar pemandangan atau yang lain-lainnya. Itu kadang-kadang terjadi. Ini sementara taklim, sementara belajar. Ada murid seperti itu. Nah, ini wal ifadati bihi, dan menampakkan bahwa kita ketika hadir di majelis kita itu mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Ada faidah yang kita raih, yang kita dapatkan. Dan memang seperti itulah dalam belajar. Kadang-kadang ada pelajaran atau pembahasan yang sering diulang-ulangi. Apalagi pembahasan-pembahasan yang penting. Pembahasan terkait dengan tauhid. Ya, menerangkan tentang kesyirikan, cara membantah ahlu syirik. Ini butuh dipelajari berulang-ulang, bukan hanya satu kali. Nah, bukan hanya satu kali. Seperti kitab Kasyfus Syubhat, ini dinasihatkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala agar seorang penuntut ilmu mempelajarinya 20 sampai 30 kali. Itu dipelajari dari awal sampai akhir, tentu dengan dipahami, bukan sekedar baca. 20 sampai 30 kali, itu nasihat beliau. Nah, sehingga kita jangan merasa, oh, ini sudah pernah saya pelajari, tidak usah saya ikut, tidak usah saya pelajari. Akhirnya walaupun ikut di majelis, ya dia berperilaku seolah-olah tidak butuh kepada ilmu itu, karena merasa paham, ya. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa idza bada laka khata'un minasy-syaikh, kalau nampak kekeliruan dari gurumu, ya, kalau nampak, kalau kamu tahu ada kekeliruan yang gurumu sampaikan, aw wahamun, ataukah ada waham. Waham itu ya salah paham. Naam. Dan kamu tahu itu salah paham, itu kekeliruan. Fala yusqituhu dzalika min ainaik, jangan kamu jatuhkan gurumu karena kesalahan tersebut dan waham tersebut, naam, di pandanganmu. Naam, jangan kamu jatuhkan dia, ya. Fa innahu sababun lihirmanika min ilmihi, karena ketika kamu jatuhkan kehormatannya, itu merupakan sebab, ya, itu merupakan sebab kamu diharamkan mendapatkan ilmu dari dia, ya, menyerap ilmu dari dia. Sehingga nanti walaupun ada ilmu yang bagus disampaikan olehnya, kamu tidak bisa paham, tidak diberikan, ya, karunia oleh Allah, atau tidak dikaruniai oleh Allah untuk bisa memahami ilmu itu. Nah, disebabkan karena kamu tadi menjatuhkan kehormatan gurumu. Wa man dzalladzi yanju minal khata'i salima, dan siapa kira-kira yang bisa selamat dari kesalahan semuanya? Ya, siapa kira-kira yang tidak pernah salah, yang tidak pernah keliru? Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakin idza bada'a
khata'u aw wahamun minasyai hal taskutu am tunabbihu. Ini penting ya. Kata beliau rahimahullah, akan tetapi kalau muncul ataukah nampak kesalahan dari gurumu, kekeliruan dari gurumu, kesalahpahaman dari gurumu, apakah kamu diamkan ataukah kamu ingatkan dia? Nah, ini permasalahannya. Tadi kan dikatakan bahwa jangan jatuhkan kehormatannya, ya. Nah, apakah ketika kita berusaha tidak menjatuhkan kehormatan guru itu berarti kita diam dan tidak mengingatkan kesalahan itu, kekeliruan itu? Nah, wa idza nabbahtahu hal tumbihuhu fi makanid dars atau fi makanin akhar, dan kalau kamu memang harus mengingatkan dia tentang kesalahannya, apakah kamu ingatkan dalam pelajaran ataukah di tempat yang lain, di luar pelajaran? Apakah antum langsung mengingatkan guru itu tentang kesalahannya ataukah tunggu bubar majelis kemudian kamu ingatkan secara ya pribadi, berduaan begitu? Nah, ini juga butuh adab. Maka secara ringkas Syekh Utsaimin jelaskan bahwa la yajuzu laka an taskuta an khata'in, tidak boleh kamu diam dari kesalahan. Yani kalau memang kamu tahu apa yang disampaikan gurumu itu salah atau keliru, kamu tidak boleh diam. Nah, kamu tidak boleh diam, kamu tidak boleh membiarkan. Lianna hadza dararun 'alaika wa 'ala syaikh, karena ini akan memudaratkanmu dan memudaratkan gurumu. Ya. Ini akan memudaratkanmu, membahayakanmu dan membahayakan dirimu. Nah, terus apakah langsung diingatkan? Nah, ini beliau ya mentafsil, merinci. Kalau majelisnya itu adalah majelis khusus, yang hadir di majelis itu ya orang-orang itu saja, umpama di kelas muridnya 10 orang, itu saja yang hadir tiap hari, ya kan? 10 orang. Maka hendaknya diingatkan di luar pelajaran, ya. Nah, diingatkan di luar pelajaran, itu yang adab. Tapi kalau di majelis itu orangnya berganti-ganti, ataukah mungkin disiarkan seperti ya taklim kita ini live, ya, ada ikhwah yang mendengar yang tidak sempat hadir di majelis, tidak sempat hadir di pondok ini, ada yang streaming. Maka kalau seperti itu ya harus di majelis diingatkan kesalahan itu, ya, harus di majelis. Jangan tunggu nanti sebentar atau nanti besok, jangan. Kalau memang antum tahu ada kesalahan tadi, ya diingatkan langsung supaya diperbaiki, supaya yang mendengar juga tidak salah paham. Nah, ini kemudian diantara adab juga, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa idza badalakal intiqalu ila syekhin akhar, kalau kamu ingin pindah ke guru yang lain, ya, kalau kamu ingin pindah ke guru yang lain ataukah ingin pindah ke pondok yang lain, ya, fastazinhu bidzalik, maka minta izin, ya, minta izin, beritahu gurumu yang akan kamu tinggalkan atau pondok yang akan kamu tinggalkan bahwa kamu akan pindah ke guru seperti ini ataukah ke pondok yang seperti ini. Nah, fa innahu ad'a li hurmati, ini itu lebih ya menjaga kehormatan guru, ya.
wa amlaka liqalbihi fi mahabbatik, dan lebih ya memunculkan rasa cinta gurumu itu kepadamu dalam hatinya. Yani gurumu akan cinta kepadamu ketika kamu memuliakan, menghormati dia dengan meminta izin. Beda kalau langsung pergi begitu saja. Nanti di pelajaran ditanya, mana fulan? Oh, dia sudah pindah. Loh, kaget gurunya kan? Kenapa begitu datang dia datang dengan baik, giliran pergi ya pergi begitu saja tanpa minta izin, tanpa pamit istilahnya ya. Dia harus pamit. Nah, dan itu lebih mendorong ya hati seorang guru untuk cinta kepada muridnya. Ya, mungkin mendoakan murid yang seperti itu karena berakhlak, didoakan kebaikan, didoakan mendapatkan ilmu yang berkah. Beda kalau pergi begitu saja, ya mungkin gurunya ya mungkin agak sakit hati atau bagaimana. Naam, sehingga ketika dia pindah ke pondok lain, hatinya bukan tambah ya terbuka untuk menerima ilmu, justru ya hatinya tumpul. Nah, karena ustadz yang ditinggalkan atau pondok ditinggalkan itu merasa tidak dihargai. Nah, dan lain-lainnya. Jadi masih banyak ini ya, masih banyak naam adab yang seharusnya kita miliki di hadapan guru kita atau syekh kita. Namun seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa karena waktunya singkat, maka kita tidak membacakan semuanya. Nah, maka berikutnya sebelum kita tutup, jadi sedikit lagi kita sambung terkait dengan bagaimana kita sebagai anak bertindak atau berakhlak terhadap kedua orang tua. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua, bagi yang sudah meninggal orang tuanya atau salah satu di antara orang tuanya, ya tinggal berbuat baik kepada yang masih hidup. Naam, berakhlak kepada yang masih hidup. Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, mungkin neneknya, kakeknya masih hidup, ya kita berbuat baik dan berakhlak kepada nenek dan kakek sebagai pengganti orang tua kita. Nah, kita nukilkan ucapan dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abil Muhsin bin Abil Muhsin Al-Badar hafizahumullah. Naam, yang beliau termasuk salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Naam, bersama ayahnya juga ya pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin. Nah, beliau mengatakan dalam risalahnya Birrul Walidain, Bismillahirrahmanirrahim, haqqun azimun wa wajibun jasimun a'la Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'ani qadrahu wa rafa'a makanatahu wa sya'nahu wa qaranahu subhanahu bihaqqihi. Hak yang besar dan kewajiban yang besar yang oleh Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat dan meninggikan kedudukannya di dalam Al-Quran. Ini kedudukan hak kedua orang tua. Bahkan Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Nah, jadi nanti kalau di rumah ya jangan sibuk dengan dengan HP, dengan gadget.
Gadget itu membuat anak-anak tuli-tuli dan tolo-tolo. Tahu tuli-tuli? Dipanggil satu kali tidak nyahut. Apalagi gamenya, wah asyik. Fulan, wah tidak nyahut itu. Padahal dengar. Dipanggil lagi 2 kali. Fulan masih tidak nyahut. Ya enggak? Nah, ketiga-tiganya dipanggil nyahut, tapi itu pun marah-marah. Jadi benda satu itu membuat anak apa? Tuli-tuli dan tolo-tolo. Ya. Dipanggil tidak nyahut. Nah, dan pelajarannya juga ya tambah mundur. Pelajaran tidak serius, tapi begitu pegang HP, wah serius. Oh nanti kalah, nanti tidak dapat poin, nanti begini. Nah, jadi akhlak kepada orang tua itu sudah berkurang. Nah, jadi generasi sekarang adalah generasi ya seperti itu yang kita ketahui. Nah, ya tidak ada, mungkin bisa kita katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah pegang HP, baik di kota maupun di pedesaan, ya kan? Beda di masa kita dulu ya. Nah, HP belum ada, ya. Telepon pun ya jarang ada yang punya telepon. Kita mondok dulu mau hubungi orang tua itu pakai kiospon atau kiostel, itu pun kadang-kadang kita ngantri. Itu pun untung kalau nyambung. Ya. Untung kalau nyambung. Sekarang ya untuk berhubungan dengan orang tua itu sangat gampang. Bisa video call lagi ya, saling melihat. Nah, dan kekurangannya banyak. Dengan semakin majunya teknologi, kekurangan itu pasti ada. Dari sisi apa? Keseriusan anak-anak dalam belajar. Nah, kalau para ulama dulu seperti Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, penulis kitab tafsir Ad-Du'aul Bayan. Nah, beliau itu terhitung bukan orang yang berada, ya, bukan orang yang berada, bukan orang kaya, tapi diberikan oleh Allah kecerdasan dan keinginan untuk menuntut ilmu. Dan beliau pernah mengungkapkan kepada murid-muridnya bahwa beliau ketika belajar hanya bermodalkan 2 kantong qanaah, bukan kantong uang, bukan real, bukan dinar. Qanaah. Qanaah itu apa? Merasa puas dengan apa yang Allah beri. Tidak mengeluh. Ya. Istilahnya kalau dia makan lauknya itu ya cuma 1 ekor mairo, itulah yang disyukuri. 1 lembar kangkung, itulah yang disyukuri. Nah, itu qanaah, merasa cukup dan puas apa yang Allah berikan. Tidak kemudian, wah, kenapa lauknya begini? Kalau di rumah daging terus, kalau di rumah sate, di sini juga sate, tapi sanggara tembang, ya. Atau sanggara apa? Tempe. Itu sate juga. Sanggara tempe. Alhamdulillah ada tempe. Itu luar biasa itu. Nah, ana dulu waktu masih di pondok di Darul Istiqomah dulu. Itu kalau makan telur itu dibagi 4 atau dibagi 6. Telur rebus dibagi 4 atau dibagi 6.
sayurnya 1 lembar kangkung. Ya. Tapi alhamdulillah bisa bertahan juga. Nah, itu pun kita membayar, bukan gratis. Tapi itulah yang diberi, itulah yang kita makan. Karena tujuan kita adalah belajar. Bukan mau makan enak. Ya, tujuan adalah belajar, bukan mau makan enak. Nah, ini. Jadi perlu kalian perhatikan tentang sifat ini, qanaah. Kita kembali ke cerita dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Jadi beliau itu hanya bermodalkan kantong qanaah. Tiap datang surat dari keluarganya, beliau tidak pernah buka. Tapi beliau simpan dalam peti. Jadi ada peti ya yang digembok. Kalau tidak digembok kan gampang dibuka. Ini digembok. Datang surat lagi, masukkan lagi, tidak pernah dibuka. Karena beliau ini menyibukkan diri untuk belajar, belajar dan belajar terus. Ya, tidak mau mengecewakan orang tuanya. Orang tuanya sudah mengirim dia jauh-jauh memasukkan ke pondok, kemudian santai-santai. Enggak. Beliau serius belajar. Sampai ketika ilmunya sudah mumpuni dan hendak kembali ke kampungnya, barulah beliau buka satu persatu surat tersebut. Ternyata di surat itu diberitakan yang telah meninggal ommu umpamanya, atau bibimu, ataukah sepupumu, ya, telah meninggal ini, telah meninggal ini. Tidak ada masalah karena sudah mau pulang, ya kan? Coba dia buka di tengah-tengah pelajaran. Pas dia belajar, dia buka, oh ternyata om saya meninggal, ternyata ini meninggal, ini meninggal. Itu akan mempengaruhi dia dalam belajar, ya kan? Akan mempengaruhi. Hafalannya akan kacau. Makanya hafalan anak-anak sekarang itu banyak kacau karena apa? Anak, ya kucingnya saja beranak di rumah, diberitahu oleh orang tuanya, ya kan? Nah, kucingmu sudah beranak. Berapa anaknya, Mumi? Anaknya 6. Warna apa saja? Nah, ini. Itu anak kucing. Jadi kucing saja beranak sudah disampaikan orang tua. Mempengaruhi pelajaran tidak? Sangat mempengaruhi. Kalau saya Asy-Syanqiti tadi enggak. Disembunyikan itu surat. Nanti ketika mau pulang baru dibuka satu persatu. Dan ternyata ketika beliau pulang ke kampungnya, ternyata di kampungnya sudah ada seorang akhwat yang kaya raya menunggu lamaran dari beliau. Nah, padahal beliau adalah orang apa? Orang miskin. Tapi punya ilmu, kesungguhan dalam belajar. Nah, dan beliau mengatakan bahwa saya tahu jalan menuju dunia dan untuk mendapatkan dunia, tapi saya tidak mau menuju ke sana karena orang yang masuk ke dunia, kalau sudah masuk di dalamnya susah keluar. Jadi beliau tahu bagaimana cara supaya bisa jadi pejabat, bisa jadi orang kaya, ya. Tapi beliau tahu juga bahwa kalau sudah masuk di sana sulit untuk keluar. Maka beliau tidak menempuh jalan itu, justru menempuh jalan ilmu sampai beliau menjadi ulama besar, ulama tafsir di zaman kita sekarang. Sampai muncul karya beliau Adwaul Bayan, itu kitab tafsir yang dimiliki oleh Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Nah, jadi kembali satu paragraf lagi kita baca. Jadi hak orang tua itu digandengkan oleh Allah dengan hak Allah sendiri. Itu menunjukkan besarnya hak orang tua. Nah, wa yakfi burhanan wa dalilan ala idhami hadzal haqqi wa jismati hadzal matlabi, dan ini menunjukkan besarnya hak ini dan besarnya tuntutan ini. Annallaha tabaraka taala qaranahu bihaqqihi fi 5 ayat, bahwa Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah di 5 ayat. 5 ayat minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim.
Ya, kita baca satu saja dulu ya, insyaallah besok ayat-ayat berikutnya. Nah, diusahakan dihafal ini ya ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Wa id, dan ingatlah ketika akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Ibrahim? Siapa mereka Bani Israel? Yang digelari Israel itu siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel, bukan Israel. Yang digelari Israel. Oh ya. Nah, Jabbar, Adrian, Nabi Yakub. Ahsant. Nabi Yakub, beliaulah yang digelari Israel. Maka Bani Israel artinya anak cucu Nabi Yakub, mulai dari Nabi Yusuf ke bawah, nanti muncul Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Naam, semua ini adalah Bani Israel. Nah, Allah menyatakan, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Jadi kalau ada Bani Israel tidak lagi menyembah Allah, berarti melanggar perjanjian ini. Yang janji ini mereka telah ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Di situ ada ada fiil yang terbuang. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi fiilnya terbuang. Fiil amr. Wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Nah, surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, insyaallah besok dihafal ya ayatnya ini, dan 4 ayat berikutnya insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan kita di esok hari insyaallah taala. Nah, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.